Oke teman-teman, pekerjaan saya tadi untuk memindah tanamkan tanaman yang sudah siap untuk kita pindah tanamkan. Di sini saya mencoba untuk membibit ubi jalar orange atau warna kuning. Yang berhasil bertunas hanya 4 biji. 4 biji ubi jalar seperti ini. Sini ada 2. Di sebelah sana nanti kita lihat di sebelah sana karena di sini tempatnya tidak cukup. Di sini. Selamat sore, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Rosnawati. Alhamdulillah setelah beberapa hari kita tidak ke ladang, sekarang kita punya kesempatan untuk ke kebun kita yang ada di ladang ini. Sekarang ini sore hari kita mau melakukan penyiraman terhadap tanaman kita yang ada di ladang, dan juga rencananya insya Allah kita akan melakukan pemupukan untuk tanaman jambu dan tanaman kita yang lainnya. Oke, sekarang mari ikuti kegiatan kita sore hari ini di kebun kita di ladang. Alhamdulillah teman-teman, ternyata di ladang di kebun kita ini sepertinya ada turun hujan. Sekarang air sumurnya sudah lumayan ada airnya, seperti yang teman-teman lihat ini. Lebih baik dari sebelumnya yang airnya sangat sedikit sekali. Kita sempat beberapa kali membawa air dari rumah. Yang pertama yaitu malam hari kita numpang dengan mobil teman. Mobilnya Mas Bomo, kebetulan di malam itu dia ke ladang untuk mengantar bahan bangunan buat membangun pondok. Jadi teman-teman, kita membawa air untuk menyiram tanaman, kita nyicil. Sekarang tadi kita juga membawa air 1 galon dengan 15 liter di jerigen. Nah, sekarang kita melakukan penyiraman terhadap tanaman kita. Teman-teman, ternyata tanaman kita, jambu air, petai, semuanya tumbuh dengan subur. Kita sangat bersyukur sekali. Seperti yang teman-teman lihat ini adalah tanaman jambu agung merah kita. Ini sebenarnya bibitnya kita ambil tumbuh biji yang ada di rumah, lalu kita bawa ke ladang, ke kebun yang di ladang, kita tanam dan hasilnya seperti ini. Dan lihat, tanaman cabai kita sudah mulai ada buahnya. Sebagian besar, sebagian masih belum. Hampir sebagian besar tanaman cabai kita sudah mulai berbuah. Sudah hampir 85% yang berbuah.
Ini teman-teman lihat aneh, buah cabai kita, dia warnanya kuning keunguan seperti ini. Ini dikira adik dan teman dikira busuk, ternyata dia warnanya biru. Tapi ini kenapa ya teman-teman? Ini ada buah cabai bisa seperti ini teman-teman. Tanaman terong kita, buahnya ada satu. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Ini masih kecil. Ini lumayan besar. Ini. Oke. Jadi teman-teman, sekarang seperti yang teman-teman lihat, kebun kita sekarang sudah bersih. Tanaman timun kita sudah punah, dan tanamannya sudah kita bereskan, sudah kita bersihkan. Begitu juga dengan tanaman kacang panjang kita juga sudah punah. Jadi yang tertinggal sekarang yaitu tanaman cabai yang alhamdulillah sekarang sudah mulai ada buahnya. Dan yang untuk sayurannya yaitu ada terong yang juga alhamdulillah sekarang ini sudah berbuah dan sudah cukup lumayan besar buahnya. Mungkin Sabtu atau Minggu insya Allah kita akan memanennya. Jadi teman-teman, hari Sabtu kemarin ceritanya kita ke ladang. Selain kita membereskan kebun, kita juga membantu Mas Bomo untuk membangun pondoknya seperti yang teman-teman lihat ini. Ini adalah pondok kecil Mas Bomo. Pondoknya hanya seperti itu, dia untuk tempat dia menaruh barang-barang yang mungkin yang bisa ditinggalkan di ladang, jadi tidak harus dibawa pulang pergi ke rumah. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Jadi setelah kita selesai melakukan kegiatan atau pekerjaan kita di ladang pada hari Sabtu, kita melanjutkan pekerjaan yaitu berkebun di pekarangan rumah kita atau kebun kecil di samping rumah. Kita ada menanam kacang, jagung, paria dan gambas. Tapi sayang teman-teman, kita gagal. Dari sekian yang kita coba untuk tanam hanya 2 tempat benih kacang panjangnya yang berhasil mengeluarkan kecambah, selainnya busuk. Begitu juga dengan gambasnya
tapi alhamdulillah untuk pariaknya masih bisa terselamatkan. Tadi saya sudah mencoba untuk memindahkannya ke dalam box mika, lalu saya beri kapas, saya basahin air, lalu benihnya saya masukkan ke dalam kapas tersebut, saya tutup kembali dengan kapas, lalu saya tutup lagi mikanya. Jadi saya melakukan perkecambahan di dalam box mika seperti itu. Semoga saja nanti kita berhasil. Jadi seperti itulah rangkaian kegiatan kita pada hari Sabtu kemarin, dari aktivitas kita di ladang sampai aktivitas kita di rumah, yaitu untuk merawat dan berkebun. Oke, sekarang teman-teman lihat buah terong kita ini yang alhamdulillah bisa tumbuh dengan subur. Jadi teman-teman, tempat kita menanam terong ini dulunya awal kita waktu membuka lahan, ini adalah tempat kita melakukan pembakaran terhadap akar tunggul atau akar kayu, akar serabut kayu. Jadi hasilnya ternyata tanaman kita bisa tumbuh dengan sesubur ini. Jadi ini teman-teman buah jambu kristal merah kita. Alhamdulillah ya Allah, sekarang sudah mulai berbunga. Semoga saja ini dia mampu bertahan sampai nanti kita bisa untuk memanennya. Saya sudah mencoba untuk melakukan atau mencari tahu cara perawatan tentang buah jambu kristal. Sebaiknya seperti apa setelah dia mulai ada bunganya sampai seterusnya. Dan alhamdulillah saya sudah mendapat pencerahan. Tadi saya sudah pergi ke pasar, ke toko pertanian untuk membeli pupuk tersebut. Ada dua macam pupuk yang saya akan kita gunakan nanti untuk memupuk tanaman kita yang ada di sini. Nanti saya akan kasih lihat untuk teman-teman jenis pupuk yang akan saya gunakan. Lihat teman-teman, tanaman tomat kita yang sebanyak 3 pohon di kebun. Ini pohon ke-1, ini pohon kedua. Ternyata maaf teman-teman, sewaktu kita beberes kebun sama suami saya, pohon tomat yang ada di sini ternyata ikut tercabut tanpa dia sadari. Jadi total pohon tomat kita yang ada di kebun di ladang ini hanya 2 pohon. Alhamdulillah sekarang juga sudah mulai ada bunganya. Jika yang untuk 1 pohon ini belum ada bunga. Jadi jika teman-teman sudah lama mengikuti channel YouTube kita, teman-teman pasti tahu sejarah tanaman kita yang ada di kebun di ladang ini. Jadi ceritanya tomat ini yang berhasil tumbuh 3 pohon, sebanyak 3 pohon kita tanam di kebun di ladang kita ini. Selebihnya, sisanya kita bawa pulang ke rumah, lalu kita membuat kebun kecil tepatnya di samping rumah. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman jika sudah menonton pasti tahu dan melihat seperti apa kebun kecil kita yang ada di samping rumah. Dan alhamdulillahnya lagi tomat kita sudah mulai berbunga. Ada sebanyak 3 pohon yang untuk pertama kali kita tanam di kebun kita di samping rumah. Dan ada masih beberapa pohon yang baru saja kita pindah tanamkan dari tempat pembibitan ke tempat media tanam yang lebih besar. Semoga saja nantinya juga akan tumbuh dengan subur dan bisa menghasilkan buah yang sekarang kita masih melakukan penyiraman. Jadi nanti setelah kita melakukan penyiraman baru kita akan melakukan pemupukan terhadap kesemua tanaman kita yang ada di ladang ini. Sekarang
saya akan perlihatkan lagi tanaman kita yang lainnya. Alhamdulillah, buah sirsak kita atau pohon sirsak kita bisa berhasil tumbuh dengan sangat subur. Ini adalah pohon sirsak pemberian adik laki-laki saya, yaitu Pak Antik. Di sini tanaman jeruk kita juga berhasil dengan tumbuh sangat baik dan bisa subur. Dan ini untuk tanaman singkong kita. Ada beberapa tempat yang tidak berhasil tumbuh. Ini satu baris atau satu lajur ini semuanya kita tanami singkong. Jadi teman-teman, saya sudah berhasil untuk melakukan pembibitan terhadap ubi jalar di rumah, dan juga sudah saya pindahkan ke dalam polybag. Semoga saja nanti dia bisa berhasil, tunasnya akan jauh lebih banyak lagi agar kita bisa mendapatkan bibit yang lebih banyak lagi. Dan tentunya kita juga nanti, jika kita sudah mempunyai dana, kita akan mencoba untuk membeli bibit atau ubi jalar yang ada di pasar. Lalu akan kita coba untuk tanam langsung di kebun kita yang ada di ladang ini. Semoga saja jika nanti kita sudah menanamnya, dia bisa berhasil tumbuh dengan keadaan tanah kita yang bergambut, tanah gambut berpasir. Kenapa kita memilih tidak untuk menanam sejenis sayuran lagi di kebun kita yang ada di ladang ini? Karena yang seperti sudah saya katakan tadi, yaitu kita memiliki tanah yang sangat terlalu banyak pasirnya, terlalu banyak pasir daripada tanahnya, yaitu berupa tanah gambut berpasir putih. Jadi jika kita harus untuk menanam sayuran, kita harus melakukan perawatan yang lebih ekstra lagi. Karena kita merasa tidak mampu untuk melakukannya, maka kita memutuskan untuk tidak menanam sejenis sayuran lagi. Jadi kita nanti ke depannya akan menanam sejenis umbi-umbian saja. Semoga kita berhasil. Oke, kita masih melakukan penyiraman, masih belum selesai. Nangka sudah apa? Oke, kita akan melanjutkan untuk melakukan penyiraman. Sekarang kita ambil dulu airnya. Nah, ini kita mengambil airnya harus pelan-pelan teman-teman. Jika tidak, nanti airnya akan menjadi lebih keruh lagi.
Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan pemupukan seperti yang teman-teman lihat. Ini adalah pupuk. Ini saya menggunakan pupuk NPK Grower dan urea putih. Urea kan ada dua, ada yang warna oranye subsidi. Saya ngasih takarannya 1 sendok urea dan 1 sendok lagi pupuk Mutiara Flower dengan ukuran air 20 liter. 20 liter. Sekarang dengan takaran perbandingan 1:1 dengan 20 liter air, ini kita akan mencoba untuk melakukan pemupukan. Kita aduk sampai pupuk NPK-nya bisa larut semua. Oke, sekarang airnya akan kita tambahkan lagi. Ya, Di bawahnya aja. ya semua. Jangan terlalu jauh dari anunya. Sekarang mari kita lanjutkan untuk melakukan penyiraman pupuknya, karena sekarang saya yang bagian menyiram karena suami saya akan memperbaiki sesuatu di pondoknya Mas Bomo. Sekarang mari kita lanjutkan untuk melakukan penyiraman. Oke, karena saya Sekarang saya sudah selesai untuk melakukan pengocoran terhadap pupuk yang sudah kita aplikasikan tadi, urea dan pupuk NPK. Semoga saja apa yang kita lakukan ini sangat bermanfaat untuk tanaman yang ada di kebun kita ini, di kebun di ladang kita. Dan ini sekarang suami saya lagi membuat tangga untuk memperbaiki sesuatu di pondoknya Mas Bomo. Jadi seperti itulah hari ini, tepatnya di sore hari ini kegiatan kita atau aktivitas kita di kebun di ladang ini. Dari kita melakukan penyiraman, lanjut melakukan pemupukan. Tidak banyak yang kita lakukan di kebun di ladang untuk kali ini, dan suami saya
mau memperbaiki sesuatu di pondoknya Mas Bomo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan kita di sore hari ini dari awal tadi sampai selesai kegiatan kita. Jika kalian suka dengan video ini, tolong di subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut bayaran. Di like, di komen, dan share sebanyak-banyaknya ke semua media sosial yang teman-teman punya, agar lebih banyak lagi orang-orang termotivasi, terinspirasi untuk melakukan hal-hal serupa, apalagi di tengah-tengah kita menghadapi pandemi seperti ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Nah, ini yang saya katakan ubi jalar yang saya coba untuk tanam. Ini adalah bibit delima yang akan kita pindah tanamkan ke dalam polybag yang lebih besar seperti ini. Sekarang mari kita kerjakan. Sekarang yang mau kita pindah tanamkan adalah ini bibit jeruk. Sekarang yang mau kita pindah tanamkan adalah bibit buah sirsak. Mau kita pindah tanamkan ke dalam polybag yang lebih besar. Sekarang mari kita lakukan. Ini yang kita pindah tanamkan ke tempat polybag yang lebih besar. Tanamkan adalah bibit cempedak. Dari tempat ini akan kita pindahkan ke dalam polybag yang agak besar. Oke, sekarang kita kerjakan.
jeruk yang saya katakan waktu itu adalah patah sewaktu kita bawa pulang dari kebun yang di ladang, kita bawa pulang ke rumah, jadi dia patah. Sekarang alhamdulillah sudah mulai ada tunasnya. Ini sekarang akan kita pindahkan. Sekarang pekerjaan saya tadi untuk teman-teman, pekerjaan saya tadi untuk memindah tanamkan tanaman yang sudah siap untuk kita pindah tanamkan. Di sini saya mencoba untuk membibit ubi jalar orange atau warna kuning. Yang berhasil bertunas hanya 4 biji ubi jalar seperti ini. Sini ada 2, di sebelah sana nanti kita lihat ke sebelah sana karena di sini tempatnya tidak cukup. Di sini saya juga tadi memindahkan bibit delima, cempedak, sirsak, jeruk. Sekarang kita akan pindah melihat yang lainnya. Nah, ini satu, ini bibit gambas yang saya katakan tadi, ubi jalar. Dan yang ini kelihatan putiknya sedikit, ini adalah jeruk yang patah, tapi sekarang alhamdulillah sudah kembali mengeluarkan tunasnya. Dan ini satu, jadi ubi jalar kita yang berhasil mengeluarkan tunas sebanyak 4 biji ubi. Oke, itulah tadi tanaman yang saya pindah tanamkan ke tempat yang lebih besar seperti ini. Oke teman-teman, itulah pekerjaan saya untuk hari ini. Sekian.